Pernahkah kita membayangkan bagaimana masa depan sebuah bangsa dibentuk dari satu kebiasaan sederhana, membaca? Di balik kota-kota yang maju, di balik teknologi yang terus berkembang, ada satu kekuatan yang bergerak dalam sunyi, literasi. Namun, apakah masyarakat kita menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan? Dan sejauh mana perpustakaan dan budaya baca berperan dalam kehidupan kita hari ini? Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini bukan hanya soal membaca huruf, tapi juga membaca situasi, memahami media, bahkan membaca masa depan. Negara dengan tingkat literasi tinggi memiliki kualitas SDM yang lebih kuat, ekonomi yang lebih stabil, dan masyarakat yang lebih kritis terhadap isu sosial. Tapi, Indonesia masih tertinggal dalam budaya baca, dan disinilah peran perpustakaan dan komunitas lokal menjadi sangat penting. Saya Andrea Ardi Ananda, pustakawan ahli muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur. Sudah banyak hal yang dilakukan perpustakaan agar masyarakat semakin mengenal perpustakaan ya tentunya. Misalnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Contohnya kita adakan kelas bahasa Inggris, kita mengadakan kelas menulis, kita juga mengadakan kelas literasi digital atau pelatihan komputer di sini yang menyasar mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk lebih semakin mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat. Baru-baru ini juga kita sudah merilis portal namanya Sitaka atau Sistem Informasi Layanan Perpustakaan. Dengan portal Sitaka ini masyarakat bisa mengakses layanan perpustakaan secara online di mana saja dan kapan saja. Alamatnya yaitu di Linktree/Sitaka. Alhamdulillah bagian sekarang perpustakaan sudah mulai menjadi tempat kegiatan dan belajar masyarakat. Kita lihat bagaimana antusiasnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan berbasis pelibatan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengenal perpustakaan ini sebagai ruang terbuka yang inklusif, yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat, semua kalangan untuk bisa berkegiatan. Kita optimis bahwa perpustakaan ke depan semakin maju dan semakin berkembang. Nama saya Lalu Abdul Fattah, saya seorang penulis. Saat ini saya sedang mengelola perpustakaan Lembah Hijau di Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Sejauh ini saya sudah menulis 4 buku solo. Yang pertama buku ini, judulnya Travelistis Lombok. Kemudian buku kedua Ombak Oranye. Yang ketiga Rindu Lindu. Satu lagi buku cerita anak, lupa saya bawa. Buku-buku ini banyak terinspirasi dari kehidupan saya sebagai orang lokal ya. Kenapa? Karena tulisan menurut saya itu masih powerful untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi. Respon masyarakat sejauh ini alhamdulillah respon mereka bagus ya. Artinya apresiasi yang saya dapatkan dari mereka tertarik untuk membeli buku saya, kemudian membacanya, bahkan ada yang mereviewnya, menulis ulasannya di blog, kemudian di situs seperti goodreads.com, bahkan tidak sedikit juga yang mengulasnya dan menulisnya di media sosial mereka. Buat saya itu apresiasi yang tidak bisa dibayar oleh uang gitu. Nama saya Eli Istiati, pendiri sekaligus pengelola Teras Baca Azhara yang ada di Pengepok, Kelurahan Gahayu Dorong. Terkait dengan budaya baca di kalangan pelajar pada saat ini, menurut saya sedang berada di persimpangan yang menarik ya. Di satu sisi itu akses informasinya semakin luas, misalnya dengan adanya buku digital, artikel online, sampai ke media sosial. Sedangkan di sisi yang lain,
budaya membaca atau kebiasaan membaca yang mengedepankan pemahaman justru semakin menipis. Banyak para pelajar sekarang yang hanya membaca sekilas tanpa dia mengerti arti secara utuh. Tantangan utama untuk meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar atau masyarakat saat ini, menurut saya ada 3 tantangan utamanya. Yang pertama akses, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga role model. Kebiasaan membaca hanya sebatas formalitas, jadi belum menjadi bagian dari keseharian. Di sini, cerita pernah disampaikan lewat lisan, disimpan dalam ingatan, bukan di atas kertas. Kakek dan nenek kita adalah pustakawan tanpa rak. Mereka menyimpan hikmah dalam kata-kata. Hari ini, kita punya tugas baru, menggabungkan teknologi dengan tradisi, agar literasi tetap hidup dan budaya tidak hilang. Literasi bukan hanya tugas komunitas atau pustakawan, tapi tanggung jawab kita semua. Karena bangsa besar tidak dibentuk oleh kekayaan, tapi oleh pengetahuan. Dan pengetahuan lahir dari halaman demi halaman yang dibuka. Mari menyalakan cahaya literasi dari desa, dari komunitas, dari rumah untuk masa depan bangsa. Oke, jadi harapan kita untuk generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat. Jadi mari kita tingkatkan kecakapan literasi kita. Karena literasi merupakan salah satu pondasi awal keterampilan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap orang jika ingin terus maju dan berkembang. Kita sama-sama membangun ekosistem literasi di Kabupaten Lombok Timur. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Saya punya harapan agar generasi muda itu mereka semakin melek sama literasi, khususnya membaca buku gitu ya. Kenapa membaca buku? Karena membaca buku ini menuntut untuk konsentrasi, menuntut untuk berpikir lebih mendalam, dan juga mengajak untuk berpikir lebih kritis. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya pribadi percaya literasi itu tidak bisa instan dan tidak bisa hanya dengan slogan saja. Tapi dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara membacakan buku cerita, ketersediaan buku-buku bacaan yang relevan, dan membangun rasa ingin tahu, lama-kelamaan itu akan menjadi pola pikir anak-anak kita. Dan pola pikir itu yang nantinya akan menjadi masa depan, akan menentukan masa depan anak-anak kita, dan akhirnya akan menentukan masa depan bangsa ini.